dalam Injil Markus pasal 16 tadi, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula, artinya pertama, menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan atau 7 roh jahat. Jadi ketika orang ini sudah disembuhkan, dia mengalami perubahan yang sangat radikal. Artinya kuasa setan dia tinggalkan semuanya. Semua kedagingan dia tinggalkan. Maka saya katakan, begitu spesialnya Maria Magdalena di mata Tuhan. Bayangin, kuasa kebangkitan Yesus bangkit, pertama-tama orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus itu adalah Maria Magdalena. Spesial, luar biasa, saudara-saudara. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiring Yesus, dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Murid-murid Yesus sedang duka. Ya, kita orang-orang timur, kalau ada orang keluarga yang meninggal, otomatis sedang dalam keadaan duka cita. Tidak ada suara sorak-sorai di situ, tidak ada semangat di situ. Apalagi yang meninggal itu adalah guru. Meninggal adalah seorang sosok manusia, di mata mereka itu adalah manusia biasa yang banyak kali menyatakan kuasa. Saat lapar, Tuhan kasih makan. Saat menyeberang danau di mana ada Yesus, ombak gelombang itu teduh. Orang yang dirasuk setan sembuh, orang yang buta bisa melihat, lumpuh gak bisa jalan, tuli boleh mendengar, bahkan yang mati pun dibangkitkan. Figur itu yang mati, saudara-saudara, itulah Yesus. Amin. Maka mereka dalam keadaan berkabung dan begitu duka cita, seolah-olah yang kita harapkan, Mesias, Raja yang kita harapkan memimpin bangsa Israel ini meninggal dan kita tidak ada harapan. Maka mereka merasa sedih sekali. Mereka sangat berkabung. Apa yang kita lakukan? Figur yang kita harapkan jadi raja secara manusia, bukan pandangan murid-muridnya, bukan raja surga, tetapi raja untuk orang-orang yang ada di Israel itu sekarang telah mati. Harapan demi harapan tidak ada lagi. Siapa lagi yang mengadakan mujizat? Siapa lagi yang menyembuhkan orang sakit? Siapa lagi kalau kita buta, ada yang buta bisa melihat? Siapa lagi kalau ada yang mati dan bisa dibangkitkan? Siapa lagi yang bisa menolong? Mereka putus asa, putus pengharapan. Tetapi ketika dia dilepaskan dari 7 roh jahat itu, dia pergi ke teman-teman, dia pergi ke murid-murid yang selalu mengikuti Yesus saat mengalami kuasa dan mujizat Yesus. Tapi mereka gak percaya. Ayat ini katakan, ya, ayatnya yang ke-11, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya, saudara-saudara sekalian. Ini info seperti ini, kadang-kadang orang tahu tapi tidak percaya. Bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan terkadang seperti itu, saudara-saudara sekalian? Kita tahu bahwa Yesus itu hidup, tetapi soal iman, soal kepercayaan itu relatif, saudara-saudara. Kadang orang percaya yakin, tapi ada orang percaya enggak yakin. Info yang disampaikan oleh Maria, aku telah melihat dia, aku telah jumpa dengan dia yang bicara sama saya. Masa kalian gak percaya? Kembali kepada Yohanes, saudara. Oh, sebelum Yohanes, masalah maaf. Firman Tuhan katakan bahwa mereka tidak percaya. Coba kita lihat ayatnya yang ke-26. Pak Ren, tolong dibaca. Ayat 26, masalah tidak percaya ya. Yohanes 20 tadi. 20 ayat 26. Iya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Terus. Sementara pintu-pintu terkunci,
suci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ya, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Kan ayat-ayat sebelumnya, saudara baca di bagian di atasnya, Thomas punya prinsip tersendiri. Sekalipun saya sudah mendengar bahwa Yesus sudah bangkit, tapi sebelum aku mencucukkan tanganku pada lubang bekas paku, maka aku tidak percaya. Maka orang yang pelin-pelan seperti itu, Yesus itu datang, saudara. Maka ada ayat yang sudah kita baca tadi, di situ ada Thomas. Pada saat semua pintu-pintu rumah terkunci, kenapa? Orang-orang Yahudi tidak suka akan nama Yesus. Orang-orang Yahudi merasa bahwa ini persaingan, saudara ya, persaingan kekuasaan. Karena menurut adat istiadat Romawi bahwa Yesus itu mengubah adat istiadat. Nah, pada saat ini firman Tuhan katakan, saat pintu rumah-rumah terkunci, tiba-tiba Yesus sudah ada di tengah-tengah itu. Mereka pada ketakutan, dalam kesedihan, kesusahan, mereka dalam ketakutan. Yesus datang di tengah-tengah mereka dan Yesus katakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Jemaat Tuhan yang saya kasihi, hari-hari ini begitu banyak orang yang sedih, begitu banyak orang yang sakit hati, begitu banyak orang yang stres, begitu banyak orang yang seperti kehilangan pengharapan. Figur yang kita harapkan untuk menolong kita, untuk memberkati, mengadakan semua kebutuhan kita, tidak ada lagi. Pengharapan sakit penyakit, saat ada Yesus di situ ada mujizat dan kesembuhan. Sekarang Yesus telah mati. Apa yang lagi yang saya harapkan? Apa lagi yang kita butuhkan? Begitu banyak orang menangis hari-hari ini. Banyak orang sedih dalam bentuk berbagai-bagai persoalan. Masalah hidup, masalah keluarga, masalah suami, masalah istri, masalah anak-anak, masalah ekonomi. Begitu banyak hal yang membuat kita sedih dan menangis. Saat sedih, saat susah, Yesus datang berdiri di tengah-tengah kita. Dan dia katakan, "Damai sejahtera." Haleluya. Sekali lagi, saat kita sedih, saat kita putus asa, saat kita kecewa, saat harapan itu tidak ada, saat harapan itu sirna seperti Yesus, pendapat mereka harapan kita sirna, hilang pengharapan. Karena figur Yesus itu, guru mereka, sudah meninggal. Dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan tidak ada harapan, dalam keadaan kecewa yang berkepanjangan, masa depan tidak ada, Yesus berdiri di tengah-tengah saudara dan saya. Amin. Saat ini Yesus ada di sini. Dan Yesus katakan kepada kita semua, damai sejahtera. Sebab itu topik firman saya sampaikan tadi. Kebangkitan Yesus mengubah duka cita menjadi sukacita. Ada pengharapan baru. Malahan pengharapan itu lebih hebat daripada awalnya. Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka akibat kekurang percayaan, akibat ketidakpercayaan daripada para murid-muridnya, 40 hari Yesus menampakkan diri, datang ke rumah yang satu, ke rumah yang satu. Orang ini di perjalanan dua orang yang ke Emmaus, di mana saja kita berada, Yesus datang. Yesus katakan, "Jangan tak percaya ya Thomas. Ambil jarimu, cucuklah pada tanganku yang bekas paku, cucuklah pada lambungku yang bekas ditombak. Sekarang kamu percaya. Jangan sampai kamu tidak percaya lagi." Ini merupakan sebuah ketegasan iman. Mari jemaat Tuhan, saat kita sedih, saat kita susah, saat kita kecewa, saat kita menghadapi kesulitan dan kegagalan mungkin,
Mari teguhkan iman percayamu. Yesus bangkit untuk menyelesaikan masalah kita. Amin. Yesus bangkit memberi pengharapan baru bagi kita. Yesus bangkit membuka jalan baru bagi kita semua. Haleluya. Jangan hanya sekedar kita memperingati saja, tetapi alami kuasa kebangkitan itu harus dialami. Iman orang Kristen bukan iman hanya di perkataannya tahu saja, tetapi iman yang perlu praktek dan kita harus alami itu. Haleluya, puji Tuhan. Itulah si Thomas, saudara. Kita kembali ke Injil Yohanes tadi, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-11 tadi, saudara, supaya kita itu meneguhkan iman kita. Pada pagi-pagi hari ketika Yesus itu bangkit dari antara orang mati, Maria datang, saudara, apa sih namanya? Kalau orang udah mati terus kita bawa kembang, ziarah. Mereka termasuk Maria Magdalena datang di sini. Dia menangis dengan sedih. Dia menangis kayak kehilangan suami, saudara-saudara, yang lebih dari suami lagi. Dia menangis sedih banget, saudara. Tiba-tiba dia melihat di situ ada 2 orang malaikat yang duduk di tempat kuburan Yesus, yang satu di kepala, yang satu di kaki. Dan malaikat itu bertanya, "Mengapa engkau menangis, ibu?" Ada satu kepedulian ketika kita menghadapi masalah. Ayat yang ke-13, kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Tetapi persepsi, pendapat, pikiran daripada Maria, dia hanya berpikir fokus kepada mayat Yesus. Firman Tuhan lupa. Padahal sebelum Yesus itu mati, Yesus sudah kasih tahu, saya akan disiksa, saya akan dianiaya, saya akan mati, tapi pada hari yang ketiga saya bangkit. Semuanya murid-muridnya lupa semuanya. Di kuburan itu maka malaikat itu berkata, "Hai ibu, mengapa engkau menangis?" Jadi ini merupakan sebuah atensi, perhatian Yesus kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Amin. Hai jemaat Tuhan, ketika engkau susah, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau sedih? Mengapa berduka cita hatimu? Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Datang ziarah, kuburnya sudah kosong. Di mana? Jadi mayat Yesus tidak ada lagi. Jadi persepsi daripada Maria, ada orang yang mengambil mayat Yesus. Dia katakan kepada malaikat itu, "Aku tidak tahu di mana mayat Yesus itu diletakkan." Dan akhirnya saudara-saudara, firman Allah selanjutnya dia katakan, dia balik belakang, di belakang ada sosok manusia di situ. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayatnya yang ke-14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Udah Yesus yang ngomong sendiri, saudara. Apa kata Yesus di situ? Ayat yang ke-15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Ini perkataan Yesus langsung. Yang ngomong Yesus langsung yang ngomong. Tapi saat itu Maria tidak kenal bahwa itu adalah Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, banyak kali mata rohani kita juga seperti itu. Kita tahu bahwa Yesus itu penuh kuasa, amin. Kita tahu bahwa Yesus itu sanggup menolong kita, tapi mata rohani kita tertutup dengan kesedihan. Mata rohani kita tertutup dengan permasalahan. Masalah lebih besar daripada pengertian kita akan firman Allah. Praktek. Kesulitan, kesedihan, kegagalan, keputusasaan itu lebih besar mendominasi pikiran kita. Karena apa? Kita lupa firman. Sudah Yesus sendiri yang bilang, "Ibu,
mengapa engkau